Oke, sekarang kita waktunya seru-seruan. Jadi sebentar lagi kita akan, main games nih, Bu, ya. Tadi kan kita sudah bahas secara teknis dan strateginya dari, FMCG dan Mmm, customer development gitu. Nah, kita akan main games oke. sebentar. Dapat hadiah nggak, Mbak? Oh, wah, boleh nanti Bu di Boleh ya? akhir ya. Oke, jadi nama gamesnya adalah This or That. Jadi nanti, saya kasih 2 pilihan, Bu, nanti Ibu bisa pilih salah satu ya yang relate aja menurut Ibu, just for fun ya, no Oke. pressure. Oke, saya mulai ya, Bu, ya, nanti bisa langsung dijawab secara spontan ya. Iya, Oke, yang pertama, forecast atau firefighting? tentu forecast. Oke. Mhm. Yang kedua, offline retail atau online marketplace? Dua-duanya Oh sebetulnya nih, oh karena gitu, kita oke. nggak bisa memilih satu sama lain, Oke. karena mereka kan customer kita Oh dua-duanya, kita betul. harus bersifat adil gitu. Bener, oke. Oke, yang ketiga, stock out kecil tapi cepat pulih atau overstock tapi aman? Nah, sebenarnya nggak keduanya juga, Wah gitu. karena kita harus create balance kan antara keduanya. Oke oke. Jadi misalkan nih OOS kan kita udah lost opportunity of sales di Mhm situ. Jadi mhm sebagaimana upaya kita untuk recovery, misalnya recovery-nya cepet pun, kan mhm. kita ada loss nih di Oh situ. ya Takutnya tetap di ada situ, ya. konsumen udah ketarik kompetitor yang lain, Mhm itu kan kita mhm against itu dulu nih. Atau mhm. misalnya stoknya tinggi tapi aman, itu sebenarnya nggak aman-aman banget. Iya. Karena saat stok tinggi itu ada level freshness nih yang Mhm kita harus mhm. jaga. Kan kita mau kasih customer tuh yang terbaik kan, yang Iya. paling fresh gitu loh. Mhm Jadi kalau misalnya stoknya tinggi tiba-tiba nanti nggak berapa lama aging, itu bakal ketolak juga mhm. jadinya, dan itu Mhm jadinya waste dan mhm. jadinya nggak efektif kan, Mhm mhm mhm. gitu. Oke, jadi masing-masing memang ada plus Ada plus minusnya. minusnya keduanya, Oke. jadi kita harus balance nih Mhm. demand and supply. Iya, again balancing itu ya. Iya, balancing itu. Oke. Oke, yang terakhir nih, Bu, Shopee Big Sale atau Ramadan Campaign? Nah, agak tricky nih teman-teman sebenarnya ya, karena sebenarnya dua-duanya adalah promotion yang kita bantu support, Mhm dua-duanya mhm. adalah source of revenue nih buat Iya, kita. Jadi betul. kita sebenarnya nggak boleh milih salah satu, cuma gimana caranya kita menyiapkan barang itu ada saat promo itu berjalan. Mhm. Kalau Ramadan itu kan festif ya kita sebut, Mhm mhm. setahun sekali. Nah, itu preparation-nya justru udah build up dari beberapa bulan sebelumnya. Oke. Dan kalau customer offline biasanya udah ada forecast-nya nih Mhm atau mhm. fix PO. Kalau yang, tadi Shopee, biasanya kalau Shopee kan memang setiap bulan ya tantangannya kita harus agile nih untuk Mhm. bisa, apa namanya, menyiapkan. Memang ada forecast, tapi kalau misalnya, demand-nya alhamdulillah ya, itu kan good Mhm. good problem nih Iya. sebenarnya ke Mhm. OS, berarti barangnya laku kan. Mhm. Nah, good problem ini bagaimana kita cepet recovery-nya, gitu. Oke. Misalnya apakah produksinya ditambah lagi Mhm. atau misalnya, mana nih yang kita prioritasin dulu, ada Mmm. yang bisa nunggu, ada yang Mhm. bisa nunggu kita kirim dulu ke sana. Nah, itu sih yang kita main strateginya juga di Oke situ. oke Tapi oke. forecast itu yang penting ya, karena Iya, mhm. semakin akurat forecast, itu kita kan juga bisa lebih mempermudah hidup lah Betul. dari sisi supply chain. Iya, resikonya juga makin rendah, Bu, ya. Betul. Oke Mhm. oke, sekian tadi untuk gamesnya This or That. Nah, sekarang kita mungkin bisa lanjut ya, dari jawaban Bu Intan tadi kita bisa bahas lebih lanjut dan kita kulik lagi. Nah, salah satunya tadi yang, games tadi itu ada tentang, sale ya, ada Shopee Big Sale atau Ramadan Campaign. Nah, saya sebagai konsumen tentunya sangat tertarik dengan hal ini ya, siapa yang nggak suka dengan sale ya, Bu, ya. Betul, saya juga suka. Oke. Nah, kalau dari, misal ada event-event seperti itu, misal ada tanggal kembar juga, itu kan yang paling sering, Bu, ya, itu bahkan Mhm, setiap bulan bener ada bener. ya itu tanggal kembar. Nah, bisa diceritakan, Bu, riuhnya seperti apa sih, Bu, itu? Oke, mungkin di sini masing-masing platform juga punya regulasi yang Mhm beda-beda. Jadi misal contoh ya sama mhm Shopee, kita kan kalau sama
Shopee itu dia, distributornya tuh udah sisternya dia sebenarnya. Jadi kita Oh. ibarat bisa direct Mhm langsung. mhm. Mereka biasanya ada draft PO dulu. Nah, dari draft PO itu kita bisa feedback mana yang, sesuai dengan quantity yang mereka Mhm. mau. Kalau udah sesuai, kita bisa align nih inbound-nya sama mereka. Ada juga yang memang dari sisi distributornya harus punya stok yang aman dulu nih, Mhm. safety stok yang aman. Nah, dari situ memang trikinya adalah ya, saat apa sih, Harbolnas ini berlangsung gitu ya, Mhm. ya kita harus memastikan antara inbound-nya itu dengan misalnya mau mulai sale-nya tuh pas-pasin gitu. Mhm mhm. Nah di situ, tapi karena biasanya kalau distributor itu kan kita ada centralized juga ya, Mhm. centralized DC. Jadi yang me-manage ke end user-nya itu ada lagi nih misalnya ya dari sisi entah Lazadanya atau Tokopedia-nya. Mhm Karena mhm. sebenarnya prinsipnya di supply chain kan kalau misalnya big volume tapi barangnya itu bisa kita outsource. Oh. Nah, ya udah kita pakai outsource Mhm aja mhm tuh yang mhm. distributor. Jadi kita sudah memindahkan keriuhannya itu sebenarnya ke distributor ini Heeh ya. heeh Jadi, heeh. ada apa namanya, ya mereka yang akan me-manage nih, Mhm. gitu. Untuk misalnya memang ada Harbolnas karena itu kan pasti traffic-nya cepet banget Mhm ya, mhm. karena masing-masing dari mungkin distributor kami nih, distributor e-com itu Mhm. juga ada yang udah bisa enabler ya, maksudnya me-manage end to end-nya di interface-nya gitu, ada Mhm. juga yang sudah seperti itu, Mhm. gitu. Tapi mungkin teman-teman e-com sih yang lebih paham ya, Mhm. nge-deal secara komersialnya Oke seperti oke. apa, tapi dari sisi supply chain kami centralized DC ke Mhm. distributor e-com, jadi mereka yang me-manage nih ke end user-nya gitu. Yang penting Mhm. kita pastiin aja safety stock-nya aman, di situ Oke sih, oke oke. gitu. Oke, tadi yang disebutkan oleh Bu Inten karena, event-event ini juga dari e-commerce kebanyakan memang bahkan selalu dari ini Bu ya, dari e-commerce kalau event itu atau Mhm. memang inisiasi dari Beiersdorf atau dari e-commerce-nya yang, mengajukan atau seperti apa? Nah, sebenarnya kalau event kita hampir rata ya antara offline Mmm. dan online Mhm. gitu. Cuma memang kelihatannya mungkin di online kali Iya, ya. heeh. Karena sekarang kita jarang ini kali lihat Iya. TV atau Mhm gimana gitu mhm, ya. bener. Sebenarnya kalau keduanya tuh sama sih, misalnya kalau di Alfamart sendiri ya, kita Mhm. kan ada promo yang gede tuh kayak murah sejagat atau Oh. promo of the week, itu kan Mhm lumayan besar ya mhm. untuk Mhm. teman-teman pemain FMCG itu kita harus me-support, secara operasionalnya. Mhm Nah mhm. mungkin kalau di online tadi kan slotnya tuh Mhm. kita yang propose atau mereka? Bisa keduanya, Mhm. misalnya mereka tuh lagi ada super brand day, prinsipal mana duluan nih yang ada slotnya, dan itu kadang Oh. suka mendadak juga nih kita dapat Oh. slotnya. Dan itu Mhm lumayan mhm. tricky ya, Mhm. karena forecast-nya jadinya ya naik Berubah turun itu, lagi. berubah Heeh. lagi. Jadi ya kita baru dapat slot, tapi kan karena supply chain mindset-nya udah we are the business, Mhm. ya kita harus support itu Mhm gitu mhm mhm. semaksimal yang kita bisa. Betul betul. Dengan barang yang adanya segini, mereka terima apa enggak gitu. Mhm Ya itu sih mhm. main di negotiation-nya lagi ya. Mhm mhm. Balik lagi ke communication, negotiation Mhm. skill-nya gimana, karena kalau misalnya mendadak kan kita juga harus prepare produksi Iya, heeh sebetulnya, heeh. tapi ya itu kita negotiation kuantitinya seberapa. Kalau mereka dari misalnya Shopee baru dapat slot buat join, Mhm. SBD-nya misalnya seperti itu. Tapi dari Oke. sisi prinsipal juga bisa propose sih, bisa Oh, dua dua apa, two way dari sisi feedback, heeh. Oke mhm. oke oke. Oke. Nah, waktu itu, sempat rame nih Bu di, sosial media gitu ya. Ada promo Hansaplast, beli Hansaplast tapi, dapat catokan. Oh gitu, Nah itu iya, itu mhm. sempet rame di media sosial, di TikTok dan di lain-lain gitu. Nah itu kok bisa Bu, ada muncul ide yang menurut saya juga out of the box gitu Mhm ya, karena mhm. dari produk dan dari, apa, gratisannya atau bonusnya itu Gimik-nya ya, iya, menarik. itu heeh, kayak enggak sejalan gitu. Nah itu tapi sangat menarik gitu Iya, loh, heeh. oke, Itu, mhm. bagaimana bisa muncul ide seperti itu? Oke, itu berkat brilliant idea dari marketing kita Oh, ya, heeh. pastinya big applause to them, Heeh. karena itu agak nyeleneh tapi Mhm, jadi orang tuh mindset-nya kebayangnya itu kan, sangat iya, eye catching, betul. gitu kan. Nah, itulah fungsi dari tim marketing kita Mhm sih, mhm. bagaimana mereka menemukan, inovatif-inovatif atau ide-ide yang agak nyeleneh, karena biasanya Hansaplast mungkin healthcare ya udah gitu-gitu aja Mhm gitu kan. mhm. Tapi tim marketing kita tuh bisa out of the box mikirin Mhm.
catokan deh biar mama suka, Iya, atau heeh. misalnya tiba-tiba dikasih apa namanya, stationery atau Mhm apa gitu yang mhm. menarik gitu buat kalangan mahasiswa, karena Mhm sesuai mhm. target market-nya aja juga sih. Mereka kan Oh, mau oke. ekspansi nih target market-nya, mereka nggak cuma mau oke, mungkin Hansaplast itu udah dikenal kalangan orang kali Mhm ya, tapi mhm. mereka tuh mau beyond that gitu, Mhm market mhm share-nya mhm. mau lebih ditinggiin lagi. Iya Jadi iya. mereka harus bisa, push the bar, jadi gimana nih nggak cuma itu-itu aja idenya, tapi ya tadi catokan Mhm. misalnya. Terus sekarang-sekarang ini juga Hansaplast kan ngeluarin barang yang lumayan levelnya tuh lebih premium nih, jadi Oh. plasternya tuh nggak kayak elastis, tapi dia transparan. Jadi kayak Oh. keren gitu aja Heeh heeh kelihatannya. heeh. Nah, itu mereka juga ada gimik-gimik Mhm mhm tertentu, mhm bahkan mhm. mungkin mereka juga pakai KOL atau influencer yang relevan Mhm sama mhm. Gen Z contohnya. Mhm Atau mhm. kalau ya catokan kan Gen Z juga masih relate Iya, ya heeh. buat nyatok Relate setiap banget sih. hari gitu. Iya. Gitu, mereka sekarang lebih ya lebih apa namanya, merangkul anak muda lah. Oke, baik. Memang ya harus ada gimiknya biar Betul, menarik Bu ya menarik. untuk Iya, menarik konsumen. Oke. heeh. Nah kalau, yang tadi juga sempat di-mention oleh Bu Inten tadi di FMCG itu kan, secara demand-nya itu sangat dinamis dan berubahnya, cepat gitu. Nah, Betul. pernah nggak Ibu dan tim ini harus merubah strategi, distribusinya itu dalam waktu yang singkat gitu? Oke. Mungkin strategi fulfillment-nya ya, karena kalau Oh. distribusi kita ubah tuh agak Mmm. riskan, kayak tiba-tiba belok nih, Mhm itu, mhm. takutnya lebih apa ya, lebih agak rigid lah untuk Mhm. hal yang kayak gitu. Mungkin strategi fulfillment-nya. Mungkin saya bisa ambil contoh nggak cuma di Beiersdorf aja sih, di Mhm. company yang saya sebelumnya misalnya di Nestle. Misalnya kita dari awal kan ada CPFR nih, ada GBP. Mhm. GBP kita udah, merancang sedemikian rupa promonya Mhm. apa, terus kayak NPD-nya apa aja. Mhm. Nah, tiba-tiba di tengah-tengah tahun nih ada yang viral gitu kan, itu kan Oh. yang agak tricky Iya iya nih. bener. Semua customer mau Mhm. nanyain ya kan, terus tapi, supply-nya terbatas, kita udah 100% capacity gitu ya, Mhm mhm. untuk mencoba fulfill itu. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita mengkomunikasikannya sih, lebih Mhm. transparan ke customer, kita Mhm. juga showing our integrity dengan, oke kita harus fair share ini sih sebenarnya karena semuanya kan, mau itu ya, Mhm. jadi kita bisa, apa namanya, bernegosiasi sama mereka. Mereka kan udah kasih forecast nih ke kita. Iya. Forecast awal mungkin berubah ya karena ada viral Oh, heeh. ini, jadi ya kita minta renew lagi forecast-nya kayak Mhm. gimana ke Mhm. depan. Lalu kita juga akan feedback lagi Mhm dari mhm. sisi supply-nya tuh bisanya seberapa sih, Mhm. dan ini kita consult nggak cuma satu orang atau satu fungsi aja ya, Mhm. pasti kan kita ada collaboration nih di internal Mhm. principal, Mhm mhm. ya sama demand supply planning tadi yang tahu supply-nya seperti Mhm. apa, outlook supply-nya kayak gimana, terus juga sama trade marketing, mereka tuh mau, ini tuh apa namanya, masing-masing customer tuh, kontribusinya mau dikasih Mhm seberapa gitu kan. mhm. Nanti udah dari situ kita, bypass lagi nih ke tim CAM sama ASM. Jadi, masing-masing kan mereka juga akan komunikasi, Iya. Mhm. cuma biasanya dari sisi customer development juga akan membantu untuk bernegosiasinya Mhm itu. mhm mhm. Karena kan itu udah terkait operation Iya ya, iya betul. biasanya kan kalau dari sisi customer development itu dari sisi operation atau supply chain-nya, lalu dari sisi CAM atau ASM kan lebih ke komersialnya gitu ya, menjelaskan ke buyer atau ke masing-masing distributor OM-nya seperti apa, menjelaskan situasinya, terus kita juga menjelaskan win-win solution-nya gimana nih, Mhm Bu. mhm. Atau misalnya kalau dari sisi customer-nya udah, apa namanya, mmm, ada komplain atau apa ya, Mmm. kita dengerin aja dulu, Oke kita oke. dengerin dulu, "Oke Bu, terima kasih masukannya, bisa Mhm. jadi input kita ke depan, kita juga pasti akan memaksimalkan nih gimana cara kita leverage lagi produksinya, Mhm tapi mhm. di satu sisi saat ini kita baru ada produknya segini Mhm aja," gitu mhm. sih. Paling kita how we communicate dan apa namanya, kolaborasi lagi sih sama customer-nya. Toh Mmm. sebenarnya tujuan kita juga kan supaya customer satisfaction Mhm. ya dan fulfillment-nya itu gimana, Oke oke. gitu.
Oke, jadi memang cukup kompleks juga Bu ya tugasnya sebagai customer development. Iya, karena kita Oke. nggak berdiri di satu kaki, tapi di Mhm dua mhm, sisi. bener Gimana bener. cara mengimbangi antara kita dari prinsipal dan Heeh, juga dari customer. customer Jadi betul. kita kalau misalnya ada keinginan dari customer, ya kita sampaikan ke Betul, internal. heeh, Dari misal prinsipal kita sampaikan juga ke ke customer, customer. Nah, itu betul. harus balance sih, Mhm, komunikasinya juga hati-hati. iya, jadi balancer Bu ya di ini. Iya, betul. Oke. Nah kalau, Beiersdorf itu kan memang FMCG yang kalau dilihat memang dari segi packaging dan sebagainya itu masih banyak menggunakan plastik dan lain sebagainya. Nah itu Mhm, kalau dari sisi sustainability-nya Bu, ini saya cukup penasaran sih ya, mhm. karena sekarang yang jadi concern utama juga bagi perusahaan-perusahaan, manufaktur maupun, FMCG itu sustainability-nya. Nah itu kalau dari Beiersdorf sendiri seperti apa Bu untuk menuju atau mungkin sudah Mhm. mengaplikasikan sustainability ini? Nah, untuk sustainability sebetulnya kita udah ada dari arahan global juga dan dari Mhm, lokal ya. Mungkin mhm, kalau yang tadi Mbak Farida bilang itu mengenai packaging, itu mhm. kita juga sudah mengikuti anjuran dari Dinas Lingkungan Hidup. Oh, oke oke. Jadi, apa namanya, komitmen kita adalah mengurangi 30% plastik Mmm, penggunaan ini mhm mhm. selama sampai 2030. Oh, oke. Jadi salah satu bukti, nyatanya gitu ya Mhm, saat ini yang sudah berjalan kayak misalnya kita ngelihat, Nivea deodoran nih, kita mhm. itu udah di-reduce ininya, Oh beratnya, kan itu oh, dari mhm mhm. kaca ya. Mhm mhm, bener. Nah, itu udah berkurang 25 gram, Oh, tapi oke. kita tidak mengurangi isinya, Mhm tetap mhm. 50 mili. Oh, oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua misalnya kayak, body serum ya, itu kan Mhm. yang tube itu bentuknya Mhm. itu juga tingginya kita kurangin Mhm 15 mhm. mili, tapi Mhm. tidak mengurangi Isinya, isinya. oke. Itu sih, salah satu bagaimana kita menanggulangi isu lingkungan ini Mhm. gitu ya. Betul. Terus juga kita ada Dropbox nih, mungkin teman-teman di sini yang dekat di Basura atau di Bintaro Exchange, di situ ada Dropbox-nya Nivea. Jadi, bagi pengguna Nivea yang, lotion-nya udah habis nih atau deonya Mhm. udah habis, bisa taruh Dropbox kayak Mmm. waste-nya di situ. Nanti di situ bisa, apa namanya, kita juga kerja sama bank sampah, terus juga kita kerja sama Mhm Rekosistem. mhm. Jadi sama Rekosistem nanti untuk yang dari bank-bank sampah ini akan mereka sortir nih, mana Mmm. yang sampah plastik, mana yang Mhm. sampah kaca. Itu mereka akan mengkalkulasi karena tujuannya ke depan adalah kita mau tahu nih rekapitulasi dari, gerakan kita tuh udah berapa ya. Jadi biar apa namanya, terkalkulasilah Mhm. 30%-nya itu. Mhm. Nah, sama Rekosistem dibantu itunya. Itu, terus kalau dari global sebenarnya udah ada arahan lebih ke footprint sih. Oh. Jadi nah, untuk apa namanya, idenya adalah saat ini misalnya kita ada STO itu misalnya dari gudang kita yang A, B nih mau ada perpindahan Mhm. stok gitu ya. Mhm. Nah itu STO-nya udah menggunakan railway, nggak pakai Oh. truk lagi. Jadi untuk Oh. mengurangi karbon Emisinya ya? emisinya, Heeh heeh heeh. betul. Mmm. Itu sih kurang lebih itu sih Oke. inisiatif dari Beiersdorf ya untuk gerakan hijau. Mhm mhm mhm. Ternyata memang meskipun masih menggunakan plastik tapi sudah dikurangi ya Dikurangi, sesuai dengan betul. anjuran dari, Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Mhm, Hidup dan betul. juga kita sekarang menggunakan plastiknya yang bisa Oh, di-recycle oke oke gitu, oke, untuk nice. semua produk yang relaunch-relaunch Mhm saat ini mhm ya. mhm. Kita udah Wah, emphasize-nya tuh ke sana. Jadi oke project oke. deo misalnya besar itu memang ada reduce, Mhm, tadi ya reduce size, oke. kayak gitu. Wah, obrolannya sangat menarik dan sangat banyak hal ya tadi teman-teman yang sudah kita dapatkan dari Bu Inten selaku, Customer Development Manager dari, Beiersdorf. Mulai dari tadi, tantangannya di online dan offline store, kemudian juga ternyata, ada kolaborasi antar timnya, kemudian ternyata tugasnya Bu Inten ini tidak main-main ya teman-teman, sangat, kompleks dan, tanggung jawabnya sangat besar gitu ya untuk memenuhi, permintaan konsumen gitu Bu ya. Oke terima kasih banyak Bu Intan atas waktunya dan sharing-nya hari ini. Iya, terima kasih. Semoga, sukses selalu dan semoga apa yang Amin. kita obrolkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima Amin. kasih Bu Ya, terima Intan. kasih Terima semuanya. kasih. Dadah. Oke, buat sobat rantai pasok, jangan lupa saksikan terus Supply Chain Dialog Podcast dan jangan lupa untuk subscribe channel ISCA Indonesia
karena setiap bulan akan ada episode-episode baru dari para praktisi terkemuka. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti episode kami selanjutnya karena kami akan membahas topik-topik terkini mengenai supply chain dan juga logistik. Nah, bagi Anda yang tertarik untuk mengikuti sertifikasi internasional, jangan lupa untuk cek program training dan sertifikasi ISCA Indonesia di website maupun sosial media kami. Until next time, sampai jumpa.